Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Raffe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga ya, gue udah sampai session ke-10-nya dari kelanjutan alur cerita Battle Through the Heaven ini. Ya, tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, setelah Xiaoyan berhasil menjinakkan ikan hitam raksasa bersama Longyan, saat ini Xiaoyan mengendarai ikan hitam raksasa itu dan langsung berkata kepada Ratu Siput Laut. "Yang mulia, ayo kita pergi sekarang," ucap dari Xiaoyan. Kemudian Ratu Siput Laut pun segera memerintahkan pasukannya untuk mengendarai ikan hitam itu dan berenang menuju dasar lautan bersama Xiaoyan. Secara umum, semakin dalam dasar laut, maka akan semakin gelap. Tetapi laut di sini adalah kebalikannya. Karena sumber cahayanya berasal dari dasar lautan, sulit untuk membayangkan betapa kuat energi yang berada di dalam dasar lautan ini. Lautan ini terlihat seperti siang hari dan banyak cahaya. Dan juga yang anehnya adalah semakin dalam kita menyelam, harusnya suhu laut semakin dingin, tetapi di sini malah semakin panas. Xiaoyan pun lebih bersemangat lagi karena hal ini. Sementara itu Ratu Siput Laut lalu berkata, "Aku menjadi semakin penasaran tentang sesuatu yang berada di dalam sana. Namun aku tidak bisa berkata," ucap dari Ratu Siput Laut. "Oh ya, kalau begitu jangan bertanya lagi," jawab dari Xiaoyan. "Tapi aku penasaran," ucap dari Ratu Siput Laut. "Apakah Anda penasaran bagaimana aku bisa mengalahkan Dausian Bintang 8 juga? Atau mengapa aku bisa menjinakkan gerombolan ikan hitam raksasa ini?" tanya dari Xiaoyan. "Ya, sepertinya aku ingin tahu bagaimana kamu melakukan itu semua," jawab dari Ratu Siput Laut. Sebenarnya, Xiaoyan bingung harus menjelaskannya mulai dari mana. Sementara itu, Ratu Siput Laut sudah siap untuk mendengarkan kata-kata Xiaoyan. Lalu mulut Xiaoyan pun terbuka semakin lebar dan kemudian Xiaoyan malah menguap. "Wah. Hei, sebenarnya apa yang ingin kamu katakan?" ucap dari Ratu Siput Laut. "Aduh, sebentar Ratu. Sepertinya mataku mulai mengantuk." "Xiaoyan, sebaiknya kamu tetap menjaga pandanganmu atau kamu bisa buta seperti yang pernah aku katakan." Ya, seharusnya Anda memang membantu kami agar tetap bisa melihat. Di lautan dalam ini, nanti aku akan memberitahu semuanya kepadamu," ucap dari Xiaoyan. "Apakah itu akan sepadan dengan pengorbananku yang mendampingimu?" ucap dari Ratu Siput Laut. "Ya, tolong cepatlah, kalau tidak mataku mungkin akan benar-benar tertutup." Ratu Siput Laut pun akhirnya mengeluarkan sebuah botol giok dan tersenyum. Botol itu berisi cairan hitam yang lengket. "Usapkan ini ke kelopak matamu," ucap dari Ratu Siput Laut. "Hei Ratu, ini terlihat sangat menjijikan. Tidak bisakah kamu memberiku yang lebih bagus sedikit?" ucap dari Xiaoyan. Saat Xiaoyan membuka botol itu, tercium aroma yang sangat menyengat. "Kami tidak memiliki seseorang alkemis di tempat ini. Jadi ini adalah versi terbaik menurut kami," ucap dari Ratu Siput Laut. Lalu Xiaoyan pun menguji obat itu terlebih dahulu, sebelum memberikannya kepada semua anggotanya yang lain. Setelah Xiaoyan mengoleskan cairan hitam itu ke kelopak matanya, Xiaoyan tiba-tiba merasakan bahwa kelopak matanya seperti ada semut yang sedang merayap. Dan sekarang dia benar-benar buta. "Yang mulia, aku jadi tidak bisa melihat karena ini," ucap dari Xiaoyan. "Hahaha, sepertinya aku lupa memberitahumu tentang efek sampingnya. Dan lebih baik sekarang kamu berikan cairan itu kepada teman-temanmu yang lain. Jika kamu tidak memberikannya, teman-teman satu timmu pasti akan menjadi buta permanen," ucap dari Ratu Siput Laut. Lalu Xiaoyan pun hanya bisa mengikuti perkataan Ratu Siput Laut. Semua orang oleskan cairan ini. Pada saat yang sama, semua orang pun lalu menjadi buta sementara. "Jadi begini rasanya buta ya? Sebenarnya terbuat dari cairan apakah ini?" ucap Xiaoyan sambil dalam keadaan buta.
Ya, cairan ini sebenarnya berasal dari jenis serangga parasit di mata ikan hitam itu, ucap dari Ratu Siput Laut. Apa? Serangga? Ucap dari Xiaoyan sambil kaget. Jangan khawatir, serangga ini tidak akan membutakanmu, tetapi ada beberapa pengecualian. Ucap dari Ratu Siput Laut lagi. Pengecualian? Apa itu? Tanya dari Xiaoyan. Aku tidak akan menjawabnya sebelum kamu menjawab pertanyaanku sebelumnya. Ucap dari Ratu Siput Laut. Tetapi Xiaoyan malah tertawa mendengar itu. Membunuh Dausian bintang 8 itu semudah membunuh semut bagiku. Jawab dari Xiaoyan yang menyombongkan diri. Dingyue yang berada di dalam cincin penyimpanan Xiaoyan pun tidak tahan ingin menyangkal ucapan Xiaoyan itu. Karena sebenarnya Dingyue tahu saat-saat terakhir Xiaoyan. Yang mulia dia hanya membual saja, ucap dari Dingyue. Xiaoyan dan Ratu Siput Laut pun tertegun mendengar kata-kata dari Dingyue. Xiaoyan berusaha menutupi rasa malunya setelah itu. Pada akhirnya Ratu Siput Laut pun mengagumi Xiaoyan. Akhirnya memang Xiaoyan lah yang keluar jadi pemenangnya. Mereka akhirnya menghabiskan waktu dalam perjalanan ini dengan terus mengobrol. Ikan raksasa yang mereka naiki menukik dengan sangat cepat. Xiaoyan merasakan matanya tidak lagi gelap sedikit demi sedikit. Lalu ada cahaya abu-abu yang masuk ke dalam matanya. Dan ia bisa melihat garis-garis objek yang buram saat ini. Kita dapat membayangkan cahaya yang terang di luaran sana berada di atas level cahaya yang bisa ditahan oleh mata manusia. Dan cahaya yang sangat menyilaukan ini dapat menembus cairan pelindung di mata Xiaoyan. Cairan ini sebenarnya menghalangi sebagian besar cahaya untuk memasuki mata Xiaoyan. Jika tidak dihalangi oleh cairan ini, mereka pasti akan dibutakan langsung oleh cahaya ini. Semua orang bersiap-siaplah, lebih waspada lagi kali ini. Kita akan memasuki distrik Houlian. Hati-hati, ada bunga teratai yang mengambang di lautan. Dan bunga ini akan meledak jika tersentuh. Dan ini akan menyebabkan ledakan berantai dan bisa membunuh kita semua, ucap dari Ratu Siput Laut. Xiaoyan dan yang lainnya pun mengangguk setelah mendengar itu. Api yang tidak terhitung jumlahnya berkerumun di sekitaran mereka. Dan ada lotus flame berwarna biru di tengahnya. Dan semua lotus flame api yang lainnya pun berkerumun di sekitaran lotus flame berwarna biru itu. Melihat ini Xiaoyan pun semakin yakin bahwa di bawah dasar lautan ini pasti ada hot flame yang legendaris, yaitu Baiyan. Xiaoyan tidak bisa menahan kegembiraannya saat melihat ini. Pada saat ini Xiaoyan juga memeriksa 3 ramuan yang sudah disiapkan sebelumnya. Jika Zhou Chang'an tidak menipu Xiaoyan, untuk mendapatkan hot flame ini tergantung pada bantuan dari ketiga ramuan ini. Setelah beberapa saat, air laut pun tiba-tiba menjadi lengket. Dan kemudian di sana terlihat banyak lotus flame yang melayang di lautan. Seperti ubur-ubur, dan bahkan lotus flame ini pun bergerak dengan fluktuasinya sendiri. Sepertinya lotus flame ini hidup. Setiap lotus flame ini bisa dikatakan sempurna. Xiaoyan ingin mempelajari lotus flame seperti ini. Jika dia bisa memahami lotus flame seperti ini, kekuatan lotus flame milik Xiaoyan pasti akan meningkat. Karena dia mempunyai jiwa sendiri untuk bergerak. Tetapi karena khawatir dengan keselamatan semua orang, Xiaoyan pun memutuskan untuk tidak terlalu lama di tempat ini. Setelah memasuki daerah Houlian, kecepatan ikan hitam raksasa ini pun melambat. Dan setelah menunggu beberapa saat, aliran besar gelembung melonjak dari bawah. Setiap untayan gelembung ini bersuhu sangatlah tinggi dan panas. Namun ikan hitam itu sangat tangkas dan menghindari dengan mudah. Ratu Siput Laut ini memberi isyarat kepada Xiaoyan untuk mengikuti arahannya. Xiaoyan pun lalu mengangguk. Tidak semua siput laut mengikutinya. Hanya ada 2000 elit saja yang mengikuti Ratu Siput Laut melalui daerah Lotus Flame ini. Dan sisanya yang lainnya menjelajahi lapisan luar saja. Ratu Siput Laut memimpin ke arah depan saat ini. Ketika Xiaoyan memasuki daerah ini, Xiaoyan mencium bau darah. Dan benar saja mereka melihat mayat-mayat para siput laut penjaga gerbang.
Situasinya kali ini sangatlah buruk, ucap dari Xiaoyan. Ratu Siput Laut pun akhirnya mengirim seseorang untuk memeriksanya. Setelah beberapa saat, seseorang pun datang melapor kembali. Yang mulia, semua orang-orang ini sudah mati, ucap dari salah satu jenderal para siput laut. Sepertinya penyerangan mereka tidaklah terlalu banyak, ucap dari Ratu Siput Laut. Xiaoyan juga berjalan berkeliling dan melihat situasinya dengan lebih signifikan. Setelah beberapa saat, dia berjalan kembali. Dia lalu menggelengkan kepalanya dan perlahan berkata kepada Ratu Siput Laut, "Mayat-mayat ini baru saja mati beberapa waktu yang lalu. Luka-lukanya juga masih sama. Aku rasa yang membunuh para penjaga ini hanyalah 2 orang saja." Sepertinya itu mustahil. Aku menempatkan 1.000 tentara di sini. Bagaimana mungkin mereka bisa mati seperti ini? Ucap dari Ratu Siput Laut. Oh iya, seberapa kuat para tentaramu itu? Tanya dari Xiaoyan. Selusin dari mereka berkekuatan Dousian bintang 5 dan yang lainnya berkekuatan rendah, ucap dari Ratu Siput Laut. Tidak heran, jangankan 1.000 orang, 2.000 tentara pun aku bisa mengalahkan mereka sendirian. Apakah ini adalah tempat di mana iblis itu ditahan? Tanya dari Xiaoyan lagi. Tidak, tempat di mana iblis itu ditahan masih di dasar lautan lagi. Ini hanya bagian luarnya saja. Dan karena suhu air laut di sini sangatlah tinggi, ada juga pos yang dijaga di sana. Namun tidak mungkin dijangkau oleh orang biasa, ucap dari Ratu Siput Laut. Jadi ayo, kita mau tunggu apa lagi? Lebih baik kita segera ke sana. Mungkin mereka masih dalam perjalanan menuju ke sana. Kita harus segera mengejarnya, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, Ratu Siput Laut pun mengangguk. Dia segera memberikan isyarat. Kali ini hanya 1.000 orang untuk ikut melanjutkan perjalanan dan sisanya berjaga di gerbang di tempat ini. Xiao Zhang, Dragon Scale King, Long Yan, Xie Jinghui ikut denganku. Yang lain tunggu saja di sini. Terlalu berbahaya jika semuanya ikut masuk ke dalam, ucap dari Xiaoyan. Dan semua orang pun mengangguk mendengar itu. Mereka tampak mengerti dengan situasinya saat ini. Judi, bawa anggota timmu yang secara fisik lebih kuat. Jangan lebih dari 5 orang saja. Ini untuk meminimalisir korban. Meminimalisir. Judi pun lalu mengangguk, segera membawa keempat bawahannya. Setelah itu, Xiaoyan pun dan yang lainnya berangkat lagi dan terus menyelam ke dalam dasar lautan sambil mengendarai ikan hitam itu. Sementara itu, di dalam dasar lautan ada 2 sosok yang sedang mengendarai ikan hitam juga. Mereka dengan cepat bergerak di lautan yang panas ini. Suhunya pun semakin panas. Aku khawatir kita tidak akan bisa menahannya, ucap dari si A. Jangan takut. Kita sudah ditugaskan untuk kesini. Saudara Baitie Andri pasti akan merasakan kita telah sampai di sini, ucap si B. Kedua sosok itu pun terus turun ke dasar lautan yang dalam. Xiaoyan, sepertinya armorku mulai terbakar, ucap dari Xiao Zhang. Lepaskan saja armormu, teriak dari Xiaoyan. Xiao Zhang pun segera melepaskan armornya. Meskipun armor Dewa Hitam itu sangatlah kuat, ternyata armor ini tidak bisa bertahan dalam suhu yang tinggi terus-menerus seperti saat ini. Di sisi tubuh Xiaoyan ada masih nyala api yang mengalir di sekitarnya. Ini membuat Xiaoyan tidak terpengaruh oleh rasa panas air laut di tempat ini. Setelah beberapa kilometer, kulit semua orang terkecuali Xiaoyan tampak memerah. Jelas suhu di sini membuat mereka sangatlah tidak nyaman. Bahkan kecepatan berenang ikan hitam pun menjadi melambat. Untungnya mereka sudah tiba di sebuah platform dan platform ini memiliki metode arai khusus yang bisa mengisolasi suhu di sekitarnya. Semua orang pun bergegas ke platform itu, tetapi Xiaoyan dengan tenang berenang di sekitaran platform. Xiaoyan ingin melihat-lihat dulu sekelilingnya. Xiaoyan masih bisa merasakan bahwa sinar di sini masih sangatlah kuat. Namun di antara pandangan Xiaoyan, tiba-tiba dia melihat ada 2 sosok dari kejauhan. Xiaoyan masih belum bisa memastikan siapa mereka. Xiaoyan pun menggelengkan kepalanya. Apakah itu hanya ilusi yang disebabkan oleh silau cahaya di lautan ini?
Dan setelah beberapa saat, Xiaoyan tidak menemukan keanehan di sekitarnya. Xiaoyan pun akhirnya mendatangi platform itu. Lalu di sini tercium bau darah. Ada lebih dari 500 mayat di tempat ini. Mayat ini adalah bawahan tentara siput laut yang berjaga di tempat ini. Xiaoyan lalu melangkah maju untuk melihat tubuh-tubuh ini. Xiaoyan yakin bahwa tentara siput laut ini terbunuh dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Xiaoyan lalu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sepertinya aku harus mengatakan ini. Kekuatan tentaramu terlalu lemah. Tidak peduli seberapa banyak orang yang kamu kirimkan untuk berjaga di tempat ini, itu akan menjadi sia-sia, ucap dari Xiaoyan. Ratu siput laut juga sangatlah sedih. Karena saat ini dia melihat mayat-mayat ini. Tetapi yang Xiaoyan katakan memang benar. Kedua orang itu sudah membunuh 1.500 tentaranya. Dulu sukuku ini sangatlah kuat. Tetapi aku tidak tahu mengapa sukuku ini menjadi melemah seperti ini. Ucap dari Ratu Siput Laut. Aku rasa itu karena sumber keabadian di sini sudah tidak banyak seperti dulu. Jawab dari Xiaoyan. Ratu Siput Laut pun mengangguk. Tanda dia menyetujui ucapan Xiaoyan itu. 10.000 tahun yang lalu, sumber keabadian di daerah lautan ini sangatlah kuat dan banyak. Akan tetapi aku tidak tahu sejak kapan itu melemah. Kami kehilangan sumber daya keabadian ini. Dan itu menyebabkan kejatuhan suku kami, ucap dari Ratu Siput Laut. Aku khawatir iblis yang kalian jaga itu sebenarnya sudah dibangkitkan. Dan sumber gas abadi di daerah lautan ini mengalir ke dasar lautan. Jika ini benar, maka situasinya akan sangat buruk, ucap dari Xiaoyan. Mendengar hal itu, Ratu Siput Laut pun semakin terguncang. Apa yang dikatakan Xiaoyan benar adanya. Itulah yang paling ditakuti oleh para siput laut. Aku memang tidak bisa berbuat apa-apa. Suhu lapisan bawah bisa dengan mudah membakar seseorang menjadi abu. Jika iblis Bei Tianri itu benar-benar telah dibangkitkan, aku khawatir kita semua akan dibunuh di tempat ini. Dan jika iblis itu benar-benar bebas, seluruh dunia lautan ini bisa dalam bahaya, ucap dari Ratu Siput Laut. Jangan khawatir, kamu baru saja mengatakan bahwa suhu di dasar lautan ini bisa dengan mudah membakar seseorang menjadi abu, bukan? Aku rasa orang yang masuk ke tempat ini khawatir dengan itu. Apakah tidak ada cara lain untuk sampai ke dasar lautan itu? Tanya dari Xiaoyan. Sepertinya ada, tetapi tidak ada yang bisa tahan terhadap suhu air laut di bawah sana, ucap dari Ratu Siput Laut. Orang lain mungkin tidak bisa menahannya, tetapi tidak denganku, jawab dari Xiaoyan dengan penuh percaya diri. Ratu Siput Laut pun akhirnya menggelengkan kepalanya. Seseorang yang sepertimu telah mencoba ke sana sebelumnya, tetapi nyala api di sana tidak sebanding dengan nyala api di tubuhmu saat ini, ucap dari Ratu Siput Laut. Aku tidak akan mundur. Seseorang sedang menuju ke sana sekarang. Jika kita menundanya lagi, ini akan sangat membahayakan untuk kita, jawab dari Xiaoyan. Ya, aku setuju denganmu itu, tetapi seharusnya aku yang ke sana untuk memperkuat segelnya, jawab dari Ratu Siput Laut. Memperkuat segelnya? Mungkin aku bisa membantumu, ucap dari Xiaoyan. Bagaimana jika kamu gagal? Jika iblis Bei Tianri itu memecahkan segelnya, misi sukuku juga akan gagal. Aku tidak berani memberi tugas berat ini kepada orang asing, ucap dari Ratu Siput Laut. Nenek moyangmu mungkin jauh lebih kuat darimu, dan pemahamanku tentang api berada di level atasanmu. Aku yakin kekuatan fisikmu tidak akan bisa memenuhi syarat untuk pergi ke dasar lautan. Lalu bagaimana bisa kamu memperkuat segel itu sedangkan kamu tidak bisa pergi ke dasar lautan itu, ucap dari Xiaoyan. Ratu Siput Laut pun akhirnya menatap Xiaoyan dengan tatapan penuh tekad. Sepertinya dia tidak ada pilihan lain selain mempercayai Xiaoyan saat ini. Lalu seberapa yakin kamu bisa melaksanakan misi ini dengan baik? Tanya dari Ratu Siput Laut. Sebelum itu aku akan bertanya kepadamu. Seberapa percaya kamu kepadaku? Tanya dari Xiaoyan. Sebenarnya aku masih belum yakin, jawab dari Ratu Siput Laut. Baiklah kalau begitu, percayakan saja tugas ini kepadaku.
Walaupun aku tidak berani menjamin ini akan berhasil atau tidak, tapi yakinlah, selama aku masih hidup, aku akan terus membantumu, jawab dari Shayan. Mengapa kamu ingin sekali membantu kami? Padahal ini adalah misiku, tanya dari Ratu Siput Laut lagi. Aku hanya ingin membantumu saja, tidak perlu alasan khusus untuk itu. Lagi pula, jika di sana benar-benar ada iblis jahat seperti yang kamu katakan, tentu saja aku tidak akan bisa membiarkan dia lepas begitu saja, ucap dari Shayan. Setelah mendengar kata-kata itu, Ratu Siput Laut pun hanya bisa memandang Shayan. Memang benar adanya, hanya dia yang bisa turun sekarang. Baiklah, aku akan mempercayaimu. Selama kamu bisa membantu klanku memperkuat segel iblis itu, klanku pasti akan membalas budi, ucap dari Ratu Siput Laut. Sekarang kamu harus memberitahuku bagaimana caranya untuk menjalankan misi itu, tanya dari Shayan. Ratu Siput Laut pun akhirnya menganggukkan kepalanya, lalu ada kilatan cahaya di tangannya dan muncul tanda yang sangat misterius. Kemudian dia pun menyerahkannya kepada Shayan. Segel ini bernama segel Liuli Suan Kong yang diciptakan oleh leluhur kami. Totalnya ada 8 segel dan setiap segel dapat diperkuat 1 kali. Dan hanya ini yang tersisa, ucap dari Ratu Siput Laut. Shayan pun akhirnya mengangguk dan lalu mengambil segel itu. Hanya ada 1 kesempatan saja ya, dan aku harus berhasil kali ini, ucap dari Shayan. Ya kamu harus berhasil. Tenang saja, aku pasti akan melakukan yang terbaik kali ini, jawab dari Shayan. Kamu adalah seorang manusia dan kecepatanmu di dalam air sangatlah lemah. Situasi di bawah sana jauh lebih kejam. Jika kamu hanya mengandalkan kekuatan fisikmu saja, kamu harus terus bergerak maju dan menghindari bahaya. Aku rasa akan sulit bagimu mencapai bagian bawah. Jadi, kamu harus menggunakan kekuatan lain. Namun, ikan hitam itu juga tidak bisa mencapai titik tersebut. Aku rasa ikan hitam raksasa itu akan tetap di sini, ucap dari Ratu Siput Laut. Ikan? Tanya dari Shayan. Ratu Siput Laut pun akhirnya melihat dari kejauhan ada bayangan besar, dan itu adalah Raja Ikan Hitam. Raja Ikan Hitam ini memiliki ketahanan panas yang sangat kuat. Jadi hanya Raja Ikan Hitam ini yang bisa pergi ke bawah sana, ucap dari Ratu Siput Laut. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Shayan akhirnya belum sampai juga ke dasar lautan. Dan Shayan akankah berhasil menyegel iblis itu? Dan nantikan video-video gue berikutnya. Dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang selama ini sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Oke, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian dan semoga terhibur. Assalamualaikum.